Shalom. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Firman Tuhan berkata dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Ada 5 tanda yang menyertai orang-orang yang percaya. Sebelum Yesus Kristus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan janji dalam firman-Nya, yaitu di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18, yaitu bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ada 5 tanda yang menyertai orang-orang yang percaya. Yang pertama adalah mengusir setan demi nama Yesus atau demi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Yang ketiga adalah memegang ular. Yang keempat, sekalipun minum racun maut tidak akan mendapat celaka. Yang kelima, meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Inilah janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan janjinya atau firman-Nya. Di sini firman Tuhan katakan bahwa tanda ini menyertai orang yang percaya. Tidak disebut bahwa tanda ini menyertai pendeta atau gembala atau pengkhotbah atau penginjil, tetapi dikatakan orang yang percaya. Jadi setiap orang yang percaya, tanda-tanda ini akan menyertai mereka. Tanda yang kedua yaitu mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru di sini tidak dikatakan bahwa mereka kursus atau belajar, ya, sehingga mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Tapi dikatakan bahwa mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Artinya mereka bukan bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru karena mereka kursus atau mereka sekolah atau mereka belajar. Tetapi ini adalah suatu kemampuan yang ajaib, ya, kemampuan ilahi yang Tuhan berikan, ya, sehingga mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Seperti tanda yang pertama tadi bahwa orang yang percaya mereka bisa mengusir setan. Ini juga adalah suatu kemampuan atau suatu otoritas atau kuasa ilahi yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya. Jadi orang-orang yang percaya itu adalah orang-orang percaya adalah gereja Tuhan. Nah, jadi gereja Tuhan bukanlah bangunan, ya, bukanlah bangunan secara fisik, tapi gereja Tuhan yang sesungguhnya adalah bangunan secara rohani, yaitu individu, yaitu orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Kemudian dari individu-individu ini mereka bersatu hati, mereka berkumpul sehingga ada namanya kelompok atau komunitas, yang itulah gereja. Kemudian yang ketiga, mereka akan memegang ular. Ini juga adalah suatu kuasa, suatu kemampuan ilahi di mana mereka bisa memegang ular. Terus yang keempat, sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini juga adalah suatu kuasa, suatu kemampuan, suatu kekuatan ilahi yang Tuhan berikan, sehingga sekalipun mereka minum racun maut, tidak akan mendapat celaka. Nah, di sini firman Tuhan, ya, tidak menulis racun aja, tapi di sini menulisnya racun maut. Artinya ini adalah racun yang mematikan, racun yang berbahaya. Tetapi, ya, racun itu tidak akan mencelakakan orang-orang yang percaya, tidak akan mencelakakan gereja Tuhan, karena ada kuasa ilahi, ada kekuatan, ada kemampuan ilahi, ya, yaitu dari Roh Kudus
yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya, sehingga mereka sekalipun minum racun maut tidak akan mendapat celaka. Nah, jadi minum racun maut di sini bukan mereka sengaja atau tes ya. Nah, kalau sengaja atau tes ya, itu bisa dikategorikan itu mencobai Tuhan, maka Tuhan tidak akan menolong ya, kuasa Tuhan tidak akan bekerja. Nah, tetapi ini adalah berbicara ketika mereka menghadapi sesuatu hal, yaitu suatu makanan atau minuman atau hal apapun yang mengandung racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Inilah janji Tuhan kepada orang-orang percaya, pada gerejanya, bahwa Tuhan memberikan kuasa ilahi, kuasa supranatural, kekuatan, kemampuan ilahi, yaitu yang berasal dari Roh Kudus ya. Kemudian yang kelima, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, jadi tanpa obat di sini tidak dikatakan mereka akan kasih obat ya, kepada orang yang sakit dan orang itu akan sembuh ya. Tapi di sini hanya dikatakan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, itu juga adalah suatu kuasa ilahi, kemampuan supranatural yang Tuhan berikan tanpa obat-obatan ya, bahkan tanpa ramuan ya, hanya dikatakan menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Nah, itu adalah kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus, kuasa supranatural yang Tuhan berikan. Nah, jadi ada 5 tanda-tanda ini ya. Tuhan tidak katakan bahwa tanda-tanda ini untuk orang-orang tertentu, orang-orang yang khusus, jawatan-jawatan yang khusus. Apakah itu hanya untuk rasul, untuk nabi, penginjil, gembala maupun guru atau pendeta? Tidak, tapi dikatakan orang-orang yang percaya, yaitu orang-orang yang percaya, orang-orang yang punya iman. Jadi orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, sama firman Tuhan ya, kelima tanda ini akan menyertai. Salah satunya yaitu tanda yang kedua, yaitu mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru di sini adalah berbicara ya, seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Kita akan melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi bahasa-bahasa baru yang Tuhan Yesus katakan ya kepada murid-muridnya, Tuhan janjikan sebelum naik ke surga, itu digenapi, itu terjadi ya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, yaitu ketika murid-murid Yesus di Yerusalem, ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, di sini tidak dikatakan mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru karena mereka ada kursus, ada sekolah ya, tapi ini adalah kemampuan supranatural, kemampuan ilahi yang dikasih oleh Roh Kudus, sehingga murid-murid Yesus bisa berbicara. Sehingga di sini kita akan melihat bagaimana tanggapan orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang pada waktu itu datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta, di mana mereka berkata, bukankah mereka orang Nazaret ya? Mengapa mereka bisa berbicara dalam bahasa kita? Kita orang Media, orang Persia dan seterusnya dan lain-lainnya. Nah, jadi murid-murid Yesus ya, yang tidak terpelajar ya, bukan orang yang bersekolah tinggi, bukan orang yang suka berpergian ke luar negeri, tetapi mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ini adalah kemampuan ilahi supranatural yang Tuhan berikan. Nah, jadi ketika Roh Kudus turun kepada murid-murid Yesus, maka mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 46. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, nah di sini dikatakan pada waktu Petrus sedang
memberitakan tentang Yesus Kristus, maka dikatakan Roh Kudus turun kepada Cornelius bersama warganya dan sahabat-sahabatnya. Dan dikatakan ketika Roh Kudus turun kepada mereka, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, di sini ditulis bahasa roh. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ditulis bahasa-bahasa yang baru. Nah, kemudian kita akan melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, di sini dikatakan ketika Rasul Paulus menumpangkan tangan ya kepada pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis ya yang dibaptis ya dengan menggunakan nama Tuhan Yesus. Ketika Rasul Paulus menumpangkan tangan kepada mereka, maka Roh Kudus turun ke atas mereka, dan dikatakan mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ya kita kembali ke dalam Markus 16 ayat 17 bahwa tanda-tanda yang menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, bahasa-bahasa yang baru di sini ya seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus, oleh Petrus dan kawan-kawannya yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kemudian yang dialami oleh Cornelius bersama warga dan kawan-kawannya, Kisah Para Rasul pasal 10, dan dialami oleh pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Nah, jadi bahasa-bahasa baru ini ya adalah tanda yang menyertai orang-orang yang percaya. Bahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 10 dan ayat pasal 19 dikatakan mereka berbicara dalam bahasa roh. Nah, jadi bahasa roh ini adalah tanda yang menyertai orang-orang yang percaya. Jadi setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, dia percaya, dia punya iman, maka dia bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Dia bisa berbicara menggunakan bahasa roh, seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Jadi kitab Kisah Para Rasul ini juga adalah suatu kitab yang membuktikan dari perkataan Yesus, yaitu yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 17-18, janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, itu dibuktikan dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya, yang pertama mengusir setan demi nama Yesus. Kita akan melihat murid-murid Yesus ya, bagaimana mereka mengusir setan, termasuk Rasul Paulus. Ada ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul di mana dia mengusir setan menggunakan nama Yesus. Kemudian berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, sudah kita baca tadi. Kemudian memegang ular. Nah, kita melihat Kisah Para Rasul, di mana pada waktu Paulus sampai ke Pulau Malta, ya, ada ular yang menggigit Paulus. Kemudian Paulus memegang ular itu dan melemparkannya ke api. Nah, ini pembuktiannya. Kemudian Paulus digigit oleh ular yang beracun ya pada waktu sampai ke Pulau Malta, tetapi dia tidak celaka ya, di mana orang-orang di sekitar tersebut, itu penduduk Pulau Malta, menantikan bahwa Paulus akan tergeletak ya, akan mati, tetapi tidak terjadi apa-apa. Nah, kemudian yang kelima, meletakkan tangan atas orang sakit. Nah, kita melihat banyak kejadian orang sakit disembuhkan di kitab Kisah Para Rasul, termasuk juga pada waktu Rasul Paulus di Pulau Malta, di mana Rasul Paulus berdoa buat ayah dari gubernur pulau tersebut yang sedang sakit. Kemudian Paulus menumpangkan tangan dan berdoa buat dia, kemudian dia disembuhkan. Nah, jadi kitab Kisah Para Rasul membuktikan ya janji-janji Tuhan Yesus di dalam Markus 16 ayat 17-18 itu terjadi ya, dialami oleh murid-murid Yesus. Nah, kita melihat kitab Kisah Para Rasul ini tidak ada penutupnya, hanya sampai Kisah Para Rasul pasal 28 itu waktu Rasul Paulus di Roma. Artinya kitab Kisah Para Rasul ini belum berhenti ya, masih tetap berlanjut ya sampai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali mengangkat gereja Tuhan. Artinya setiap janji-janji Tuhan, setiap tanda-tanda yang menyertai orang percaya ini masih terjadi sampai hari ini ya. Karena itu berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru atau berbicara menggunakan bahasa roh itu adalah tanda yang menyertai orang-orang yang percaya ya.
Nah, itu adalah tanda. Artinya setiap orang yang percaya, siapapun orangnya, apakah kecil atau muda atau tua, laki atau perempuan, apapun kedudukannya, apabila dia percaya kepada firman Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus, maka dia akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dia akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Sesudah dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, maka dia akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, ini ditulis dalam Alkitab. Kita kembali kepada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4, Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 46, dan Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Itu dikatakan bahwa mereka, ya, ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, di sini tidak ditulis ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, maka sebagian dari mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, kalau sebagian artinya bahasa-bahasa yang baru atau bahasa roh ini hanya untuk sebagian orang, ya, tidak untuk semua orang. Tetapi Alkitab berkata mereka, semua orang itu, ya, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, berbicara dalam bahasa roh. Artinya bahasa roh itu, baptisan Roh Kudus ini adalah untuk semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, makanya kalau kita perhatikan Alkitab itu dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, kita kembali lagi ke Kisah Para Rasul pasal 2, di mana firman Tuhan berkata ayat 4, maka penuhlah mereka. Nah, di sini dikatakan maka penuhlah mereka. Artinya semua orang percaya, murid-murid Yesus yang ada di Yerusalem, yang ada di rumah tersebut, ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, mereka artinya semuanya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Nah, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka juga berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Artinya tidak dikatakan sebagian dari mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, tapi mereka, artinya semuanya. Nah, jadi bahasa-bahasa yang baru, bahasa roh ini adalah seperti yang Tuhan Yesus katakan, itu adalah tanda yang menyertai orang-orang yang percaya. Kemudian di ayat yang ke-10, pasal 10 ayat 44 sampai 46, ya. 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Nah, mereka mendengar, itu kawan-kawan Petrus mendengar orang-orang itu, ya. Tidak ditulis mereka mendengar sebagian dari orang-orang itu. Nah, tapi ditulis orang-orang itu, ya, berbicara dengan bahasa roh. Artinya setiap orang yang mendapatkan Roh Kudus, ya, yang mendengarkan pemberitaan Petrus, mereka juga berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru atau menggunakan bahasa roh. Nah, di sini ditulis orang-orang itu. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 19 ayat ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, menumpangkan tangan ke atas mereka, Roh Kudus turun ke atas mereka, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Tidak dikatakan sebagian dari mereka berbahasa roh, tapi mereka, artinya semua mereka yang dibaptis Roh Kudus, semua mereka juga berbicara menggunakan bahasa roh. Nah, jadi bahasa roh ini adalah untuk semua orang yang percaya, tanda yang menyertai semua orang yang percaya, ya, seperti yang sudah kita baca tadi dalam kitab Kisah Para Rasul, ya. Nah, nanti dari bahasa roh ini maka akan ada perkembangannya. Itulah yang disebut dengan karunia Roh Kudus, ya. Dari bahasa roh ini, tanda yang menyertai orang percaya, maka dia akan berkembang kepada menjadi karunia Roh Kudus, hingga kembali ke dalam 1 Korintus pasal 12 ada 9 karunia Roh Kudus. Nah, ini yang secara khusus namanya karunia Roh Kudus, ya, sesuai dengan pertumbuhan rohani orang tersebut, sesuai dengan kehendak Tuhan memberikan karunia tersebut, barulah ada karunia Roh Kudus, yaitu karunia bahasa roh. Kemudian barulah ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, jadi harus kita perlu mengetahui, ya, dari tanda-tanda yang menyertai orang-orang yang percaya. Inilah janji Tuhan, yaitu yang kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Kalau kita orang yang percaya sama Tuhan Yesus, maka kita akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi kita, ya. Nah, termasuk dari bahasa-bahasa baru tersebut adalah bahasa roh, itu bahasa kita. Nah, jadi
bahasa roh atau bahasa lidah atau bahasa-bahasa yang baru itu sangat sederhana saja, ya, karena ada ditulis dalam kitab, dalam Markus 16 ayat 17, dan itu dibuktikan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, 10 dan 19. Nah, jadi kalau kita orang yang percaya, maka kita berhak menerima janji Tuhan. Kita akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, untuk seseorang bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, maka dia akan mendapatkan baptisan Roh Kudus. Dari baptisan Roh Kudus dia baru bisa bicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Kalau dia tidak dibaptis dengan Roh Kudus, dia tidak akan bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru, seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus sebelum Roh Kudus turun ke atas mereka, sebelum Roh Kudus turun kepada mereka, sebelum mereka dibaptis dengan Roh Kudus, mereka tidak bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Tetapi ketika Roh Kudus turun kepada mereka, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, maka mereka baru bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, karena itu tanda-tanda yang menyertai orang-orang yang percaya ini bisa terjadi itu karena orang-orang tersebut itu dipenuhi Roh Kudus, ya. Mereka mendapatkan kuasa dari Tuhan Yesus. Mereka mendapatkan otoritas ilahi dari Tuhan Yesus. Kuasa dan otoritas tersebut itu diberikan oleh Roh Kudus. Karena itu pentingnya seseorang untuk menerima Roh Kudus, untuk dibaptis Roh Kudus, sehingga tanda-tanda yang menyertai orang-orang yang percaya ini, kelima tanda ini bisa terjadi dalam kehidupan orang tersebut, dalam kehidupan orang percaya. Jadi baptisan Roh Kudus ini atau bahasa roh ini itu diterima, ya, bagi orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Percaya itu artinya dia beriman, percaya sama Tuhan Yesus, percaya sama firman Tuhan, percaya sama janji Tuhan, ya, baru bisa dia berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, kalau seseorang tidak percaya, dia meragukan firman Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, maka baptisan Roh Kudus ini, bahasa roh ini tidak bisa dia terima, ya, karena dia nggak percaya, dia meragukan, ya. Nah, contoh hal-hal yang membuat seseorang ragu, dia meragukan perkataan Tuhan Yesus, ya, ini benar nggak perkataan Tuhan Yesus, ya. Bahasa-bahasa baru ini maksudnya apa, seperti bagaimana, artinya dia sudah mulai meragukan, gak percaya gitu. Benar gak ya kalau orang dibaptis Roh Kudus dapat bahasa roh? Orang dibaptis Roh Kudus juga gak harus berbahasa roh. Nah, ini juga berbicara hal meragukan, ya. Nah, ini banyak hal yang meragukan, ya. Nanti kalau dapat bahasa roh, benar atau salah, sesat atau enggak. Nah, ini bimbang, ragu-ragu, gak percaya, ya, sama Tuhan Yesus. Ini contoh, ya, dalam hal kata itu bimbang atau ragu-ragu. Tapi kalau orang yang percaya Tuhan Yesus sangat sederhana aja. Ketika Tuhan Yesus ngomong Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Dia percaya sama firman Tuhan, dia percaya perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya orang yang percaya, saya akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, saya terima dengan iman. Dalam nama Yesus dia buka mulutnya dengan iman, dan dia mulai bertindak atau mengucapkan mulutnya, ya, atau untuk berkata-kata dengan iman, ya, pokoknya bertindak dengan iman, membuka mulutnya, ya, untuk berkata-kata dengan iman, maka dia akan, ya, Tuhan berikan Roh Kudus, ya, dia akan dibaptis dengan Roh Kudus, dan dari baptisan Roh Kudus itu dia akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru karena percaya. Nah, kita akan melihat di dalam Alkitab ini, yaitu tentang percaya, ya. Untuk menerima Roh Kudus, ya, untuk mendapatkan bahasa-bahasa yang baru, kita harus percaya. Kita akan melihat dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 sampai 39. Injil Yohanes pasal 7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, Tuhan Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, aliran-aliran air hidup yang dimaksudkannya itu adalah Roh Kudus. Nah, dikatakan Roh Kudus belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, jadi Roh Kudus itu datang ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ketika Tuhan Yesus dimuliakan oleh Allah Bapa di surga, maka barulah Roh Kudus datang, yaitu Roh Kudus dicurahkan oleh Tuhan Yesus, ya. Roh Kudus
diutus ya datang ke dunia. Nah, seperti yang ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, yaitu harus percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada firman Allah, maka dia akan mendapatkan Roh Kudus, maka dia akan dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, aliran-aliran air hidup ini berbicara tentang bahasa-bahasa yang baru ya. Bahasa-bahasa yang baru ini akan keluar dari mulut orang tersebut ya. Tidak terbatas bahasa-bahasa tersebut. Contoh, mungkin hari ini dia ngomong dengan bahasa Jerman, contoh. Besok dia bisa Jepang, mungkin sorenya dia bisa bahasa Mandarin atau apapun. Nah, itu tidak terbatas ya, karena kekayaan Allah, kuasa Allah ya. Nah, jadi untuk mendapatkan Roh Kudus di sini ya, dikatakan dia harus percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Ya, banyak orang tidak bisa menerima baptisan Roh Kudus, banyak orang tidak bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Salah satunya adalah dia nggak percaya sama firman Allah, nggak percaya sama perkataan Tuhan Yesus. Ya, dia meragukan perkataan Tuhan Yesus. Bahkan dia bisa jadi dia menentang perkataan Tuhan Yesus. Ya, ini salah ini. Ini penempatannya bukan di sini nih ayatnya nih. Nah, ini contoh ya. Nah, tapi kalau dia percaya apa yang Tuhan Yesus katakan, dia udah percaya, dia imani, dia perkatakan dengan mulutnya, dia lakukan, maka dia pasti akan mengalami janji Tuhan ya. Karena sejak Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, Kisah Para Rasul pasal 2, Roh Kudus itu masih tersedia bagi orang-orang yang percaya ya, karena Roh Kudus itu masih berkarya di bumi, di dunia ya. Karena Roh Kudus itu belum diangkat oleh Tuhan Yesus ya, maksudnya diangkat itu tidak lagi berkarya di dunia, tetapi Roh Kudus masih ada di dunia ya, masih berkarya di dunia. Nah, jadi harus percaya di sini ya, baru kita bisa menerima Roh Kudus, baru bisa dibaptis dengan Roh Kudus, baru kita bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, Tuhan Yesus hanya bilang percaya aja katanya ya. Nah, kita akan melihat di dalam Galatia pasal 3 ayat 14 yang ditulis oleh Rasul Paulus. Galatia pasal 3 ayat 14. Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Nah, di sini dikatakan dalam Galatia 3 ayat 14 bahwa ya, oleh iman kita menerima Roh yang dijanjikan. Nah, Roh Kudus itu adalah janji Tuhan ya. Roh Kudus itu adalah janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Nah, oleh iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan. Nah, jadi untuk menerima Roh Kudus, untuk dibaptis dengan Roh Kudus, ya kita harus pakai iman. Ya, kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Kita harus percaya pada firman Allah. Baru kita bisa terima baptisan Roh Kudus, baru kita bisa mendapatkan bahasa-bahasa yang baru, bahasa Roh. Tapi kalau kita tidak percaya, ya, yaitu firman Tuhan itu hanya sampai kepada pikiran kita, kepada otak, kepada akal budi kita, tapi tidak sampai ke dalam hati. Artinya firman Tuhan hanya sampai kepada akal budi, pikiran kita saja, tapi tidak turun ke dalam hati, tidak sampai ke dalam hati kita. Artinya kita nggak percaya, maka firman Tuhan, janji Tuhan itu tidak bisa terjadi buat kita. Kuasa Tuhan tidak bisa terjadi buat kita, karena kita bisa digambarkan itu adalah seperti orang intelek, orang pintar ya, tapi tidak punya iman. Ya, pintar artinya pakai akal budi, tapi tidak punya iman, nggak percaya di dalam hatinya. Nah, itu digambarkan seperti Thomas ya, yang dalam Injil Yohanes itu ketika murid-murid Yesus berkata bahwa kami sudah bertemu dengan Yesus. Thomas tidak percaya, dia berkata, sebelum aku pegang bekas lubang paku ya pada tangannya dan memegang bekas tombak ya pada lambungnya, saya tidak akan percaya. Nah, jadi Thomas harus membuktikan. Nah, itulah berbicara tentang pikiran, akal budi ya, yang meragukan firman Tuhan, meragukan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus mendapatkan diri sama Thomas, Tuhan Yesus menyuruh Thomas untuk memegang bekas lubang paku pada telapak tangannya, untuk memegang bekas tombak pada lambungnya. Dan ketika Thomas memegang, dia baru percaya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak
melihat namun percaya. Artinya berbahagialah orang yang punya iman, ya. Nah, jadi Thomas tidak bisa dibanggakan, artinya dia belum punya iman yang seharusnya, ya. Nah, jadi karena itu dibandingkan antara Thomas dengan Abraham. Nah, kalau Abraham itu percaya, ya, nah, sehingga dia disebut bapak orang beriman. Nah, jadi di sini kita melihat untuk menerima Roh Kudus, untuk bisa mendapatkan bahasa roh, itu sangat mudah, sangat sederhana, yaitu kita harus percaya kepada firman Allah, harus percaya, harus punya iman, ya. Karena itu adalah janji Tuhan, seperti tadi yang dikatakan dalam Markus 16 ayat 17, ya. Nah, jadi kita harus percaya, harus punya iman, ya, untuk menerima janji Tuhan, untuk mendapatkan baptisan Roh Kudus, untuk bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Nah, penghalang untuk menerima baptisan Roh Kudus, mendapatkan bahasa-bahasa yang baru, salah satunya adalah tidak percaya, ragu-ragu. Terus yang kedua adalah tidak mengampuni. Nah, tidak bisa mengampuni orang juga bisa menjadi penghalang berkat Tuhan. Nah, jadi baptisan Roh Kudus ini seperti yang kita baca dalam Galatia pasal 3 ayat 14, Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus ini berbicara adalah berkat Tuhan, ya. Atau di sini disebut berkat Abraham. Nah, jadi Roh Kudus ini adalah berkat Tuhan. Jadi kalau kita terima baptisan Roh Kudus, kita terima Roh Kudus, kita berbahasa roh, itu adalah berkat Abraham. Artinya berkat Abraham itu diberikan dalam kehidupan kita. Kita dapat berkat Tuhan, artinya kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.